Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kurniadi. Jadi hari ini kita akan membahas sebuah study case mengenai logistic regression di dalam Python. Oke, kita mulai dari yang paling awal itu apa itu sih regression? Nah, jadi kita ke pengenalan regressionnya nih. Nah, analisis regression adalah sebuah teknik pemodelan prediktif. Nah, hal ini mengestimasi antara sebuah tanggungan alias dependent target dan sebuah variabel yang mandiri atau independen. Nah, lalu mengapa sih kita menggunakan logistic regression? Dimulai dari apa dan mengapa gitu ya. Nah, pengenalan logistic regressionnya sendiri, logistic regression ini memproduksi hasil dalam sebuah format binary di mana digunakan untuk memproduksi hasil dari sebuah variabel kategori terikat. Jadi hasilnya itu tuh harus discrete atau kategoris. Contohnya seperti ada pada gambar di bawah ini nih. Nah, hasilnya itu dapat berupa 0 atau 1, yes atau no, true atau false, high atau low, dan seterusnya seperti hujan atau tidak hujan begitu. Nanti itu lebih ke ada pengkategoriannya untuk logistic regression ini. Jadi gambaran utamanya hasil yang dikeluarkan itu tuh berupa pilihan. Nah, selanjutnya kalau teman-teman tadi mengenal tentang logistic regression, ada juga yang namanya linear regression. Dan mengapa tidak kita menggunakan linear regression saja untuk menganalisis data-data study case kita. Nah, jadi kita mulai alasan kita mengunggulkan logical regression untuk study case. Nah, karena nilai Y kita akan berada antara 0 dan 1. Garis linear harus dipotong pada 0 dan 1. Nah, jadi kebutuhan kita tuh adalah dua pilihan begitu. Nah, sedangkan linear regression dia akan membawa garis misalkan x-axis ini adalah sebuah weight atau berat badan seseorang dan y ini adalah contohnya misalkan obesitas yang dipunyai oleh seorang manusia misalkan. Nah, berdasarkan berat badannya semakin naik, tentunya pasti kesempatan dia mendapatkan obesitas itu juga semakin tinggi gitu kan. Nah, kalau kita menggunakan linear regression, dia tidak bisa mendapatkan nilai 0 atau 1 saja. Nilainya itu tuh bisa kurang dari 0 ataupun lebih daripada angka 1 gitu loh. Nah, jadi maka dari itu kita harus potong dia antara 0 dan 1. Nah, namun ini nih kejadiannya bakal seperti yang di bawah ini. Ketika kita sudah berhasil potong, yang terjadi itu biasanya hasil potongnya pada titik 0 dan 1 itu jadinya dia bakal lurus 0 naik ke atas 1 gitu. Kurva yang dihasilkan itu tuh nggak bisa dirumuskan menjadi suatu formula gitu. Nah, maka dari itu kita menggunakan kurva nantinya itu tuh logistik begitu. Nah, jadi kita masuk ke linear versus logistic regression. Perbedaan dari segi grafik. Apa sih perbedaannya yang mendasari grafiknya gitu. Nah, kalau kalian lihat pada linear regression, biasanya pada x-axis akan sejajar dengan y-axis sehingga hasilnya itu tuh akan terus naik ke atas gitu. Sedangkan logistic regression itu hasilnya itu dia seperti bentuk S yang artinya kurvanya itu tuh selalu melengkung gitu loh. Nah, sehingga dia itu tuh nggak akan menyentuh 1 ataupun nggak akan menyentuh 0. Nah, pada logistic regression ini juga nantinya kita akan bagi dari titik tengahnya, kita akan menentukan apakah kira-kira orang tersebut itu hasilnya itu misalkan dia overweight, apakah dia termasuk overweight atau tidak begitu. Nah, dia lebih tepat menjelaskan secara titik tengahnya. Nah, jadi ini tadi yang sudah kita jelaskan, kita coba bandingkan lagi gitu ya. Nah, apa sih yang menjadi perbedaan dari linear versus logistic regression?
Nah, linear regression itu yang pertama dia adalah continuous variables, yang artinya variabelnya itu selalu naik seperti gambar grafik tadi. Nah, sedangkan logistic regression perbedaannya dia adalah categorical variables. Dia nggak akan terus menerus naik ke atas ataupun ke bawah gitu. Nah, dia akan ada berada dalam pilihan. Artinya categorical misalkan um, ini untuk machine learning ke depan mungkin kayak misalkan kita ambil foto sebuah hewan. Nah, kita mau kategorikan hewan itu adalah mammal atau burung atau anjing gitu. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada dalam linear regression biasanya dia solve regression problems. Untuk linear regression biasanya dia nge-solve problem-problem regression pada umumnya. Sedangkan untuk logistic regression kita akan membahas soal klasifikasi. Nah, jadi klasifikasi ya tadi itu yang klasifikasi hewan, klasifikasi AI dalam membaca foto dan lain-lain. Nah, lalu yang membedakan ketiga itu antara linear regression dan logistic regression adalah straight line dan S-curve-nya. Seperti pada gambar grafik sebelumnya ini ya, kalau dia linear regression tentunya dia naik dari bawah ke atas, sedangkan kalau dia logistic regression dia akan membentuk kurva seperti S, dia nggak akan menyentuh titik 1 ataupun titik 0-nya juga gitu. Nanti dia bisa dikatakan infinite juga. Nah, kita masuk ke logistic regression use cases gitu. Nah, jadi contoh penggunaan logistic regression di sini ada yang pertama, seperti yang teman-teman lihat, itu kita membaca yang namanya cuaca. Nah, cuaca dari 5 hari awal, dari Selasa sampai Sabtu, itu bakal terjadi cuaca apa saja gitu. Nah, di sini mungkin dia bukan dalam derajat Celcius ya teman-teman ya, jadi dia agak tinggi derajatnya. Di sini dia 76 derajat, bisa dikatakan pleasant. Lalu 78 itu very warm. Lalu di sini ada few clouds, ada iso shower dan shower gitu ketika dia hujan. Nah, logistic regression itu bisa digunakan untuk mengklasifikasikan cuaca. Selanjutnya adalah klasifikasi dari yang tadi kita katakan adalah hewan. Nah, dimulai dari pertama, mungkin kita bisa bagi dua nih klasifikasinya, antara vertebrata atau invertebrata. Nah, kalau dia invertebrata seperti apa? Vertebrata itu berarti bertulang belakang gitu. Nah, selanjutnya sudah masuk ke vertebrata ataupun invertebrata, kita bagi lagi ke dalam dua bagian. Misalkan dia adalah warm-blooded atau cold-blooded. Yang artinya warm-blooded itu berdarah biasa, atau cold-blooded itu dia berdarah dingin gitu ya kata-katanya. Nah, mungkin warm-blooded itu bisa dibagi menjadi contohnya ada jenisnya itu ada mammals, ada birds, burung gitu. Sedangkan cold-blooded itu dia seperti ikan, reptil, dan amfibi begitu. Nah, lalu dari invertebrata sendiri, misalkan ada kaki dan tidak ada kaki gitu. Nah, lalu dikategorikan lagi yang ada kaki, kakinya berapa banyak? Misalkan jumlahnya 3 kaki gitu. 3 pairs of legs berarti ada 6. Itu contohnya ada semut, kecoa, ladybug. Lalu misalkan ada lebih dari 3, maka dia kategorikan lagi begitu. Nah, sama yang without legs, itu juga ada warm leg dan not warm leg. Seperti pada gambar gitu. Nah, selanjutnya ada ini kalau teman-teman lihat untuk medical check up. Nah, mungkin jarang banget teman-teman tahu, tapi ini juga adalah salah satu fungsi AI gitu. Nah, ini sudah diterapkan juga ya di dunia nyata gitu. Jadi kita bisa melihat penyakit yang dimiliki oleh orang ketika kita melihat dari kondisi tubuhnya. Contohnya dari mata atau dari X-ray scan, kita bisa melihat tuh bahwa ini tuh termasuk penyakit apa. Nanti dia akan menghasilkan data-data, contohnya misalkan wah manusia ini dari matanya dilihat ada warna merah nih.
berarti ada gangguan pencernaan, atau ada gangguan penglihatan, atau ada gangguan penciuman. Nah, mungkin itu semua dikategorikan lagi, nanti berdasarkan datanya itu lebih akan mengikuti di print daripada si mesinnya gitu. Misalkan dari mesinnya dia melihat bahwa oh, orang ini terdiagnosa ada kencing manis berapa persen, atau diabetesnya berapa persen dari angka-angka yang ada di print dari kertas dokter tersebut. Nanti dokter tersebut akan cek lagi nih, oh Anda terdiagnosa penyakit apa gitu. Nah, jadi secara tidak langsung logistic regression ini sangat membantu kinerja manusia dalam pengklasifikasian, melalui pengklasifikasian aja nih. Nah, tanpa basa-basi lagi, berikut adalah link CSV untuk demo. Teman-teman bisa coba scan barcode-nya lalu atau akses dari link di bawah ini. Tidak komen untuk diakses dari link barcode aja. Nanti juga akan saya pasangkan pada kolom description. Teman-teman bisa cek juga di kolom description untuk bisa ngambil file CSV-nya. Nah, jadi implementasi dari logistic regression, apa aja yang kita lakukan dengan data-data tadi. Jadi data-data tadi kalau teman-teman sudah buka, itu kita merupakan data yang namanya Titanic ya. Nah, Titanic seperti yang teman-teman tahu itu adalah kapal yang dulu tenggelam dan memakan banyak korban jiwa juga. Nah, di sini kita mau coba implementasi logistic regression-nya gitu. Nah, yang pertama itu ada beberapa langkah, itu mulai ada 5 langkah kita bagi. Yang pertama itu ada collecting data, kedua itu ada analyzing datanya, ketiga itu data wrangling. Data wrangling itu seperti pembersihan data. Kalau collecting data ya teman-teman tahu ya, collecting data kita ngambil datanya, kita kelola datanya. Lalu yang kedua analyzing data, kita analisis datanya. Data tersebut itu menghasilkan data-data apa saja gitu. Data wrangling itu kita pembersihan datanya, lalu train and test itu artinya kita membuat data training dan data testingnya gitu. Nanti untuk kita prediksi secara ketepatannya gitu. Kira-kira akurasinya segimana. Nah, nanti masuk yang kelima adalah akurasi cek yang terakhirnya gitu. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, Titanic Data Analysis kita akan menjelajahi kumpulan data Titanic dan jelajahi tentang orang-orangnya, baik yang selamat maupun yang tidak gitu. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi faktor utama orang dapat selamat dari kapal Titanic yang tenggelam itu, pertanyaannya. Nah, kita coba kelola datanya, kita lihat lagi gitu. Nah, jadi teman-teman kalau sudah open, kita akan mendapat sebuah Titanic dataset. Nanti akan diajarkan cara pemanggilan Titanic datasetnya sendiri. Nah, untuk sekarang kita akan melihat sebagian datanya dulu. Nah, untuk yang pertama, baris di sini paling kiri. Paling kiri ini ada 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya ya. Nah, itu adalah data indeks. Data indeks di mana teman-teman seperti yang teman-teman ketahui ya, dia selalu mulai dari 0 gitu. Indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2 dan selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada passenger ID. Passenger ID-nya itu tuh ID dari passengernya seperti biasa 1, 2, 3 incremental sampai seterusnya. Lalu di sini ada survive. Survive itu terdiri dari 2, yang artinya 0 dia nggak survive dan 1 dia survive. Nah, selanjutnya ada P-class. P-class sendiri itu adalah pabrik kelasnya ya. Nah, ini singkat data dictionary-nya singkat deh. Nah, ini P-class itu tadi adalah tiket kelas gitu. Tiket kelasnya itu ada dari 1, 2, dan 3. Nah, orang-orang kelas berapa sih yang kira-kira itu bisa banyak yang selamat gitu. Lalu ada seks. Nah, seksnya itu sendiri adalah terdiri dari 2 ya teman-teman ya. Kalau seks ya pasti antara laki-laki dan perempuan begitu. Lalu umurnya sendiri. Nah, age in years-nya berupa data number ya teman-teman. Dia ada 22, 38, 26, 35. Nah, nanti di sini ada data NaN.
data null ini adalah data yang kosong, yang artinya tidak ada isi sama sekali, yang nantinya kita harus bersihin supaya dia nggak mengganggu data-data lain, begitu. Lalu ada SIP SP. Nah, ini apa sih SIP SP? Ada 1, 0, 3, 0, 1. SIP SP ini adalah number of jumlah dari siblings or spouse aboard the Titanic. Jadi misalkan teman-teman punya keluarga atau istri gitu. Nah, yang ada di dalam kapal ini mereka akan terhitung dalam jumlahnya, begitu. Lalu parch. Nah, parch sendiri adalah number of parents or children. Sorry, tadi siblings or spouses itu berarti untuk sepupu dan ini saja istri saja. Sedangkan parch itu adalah orang tua dan anak-anak, begitu. Nah, lalu tiket seperti yang kita ketahui ya, tiket ya. Tiket, jadi nomor tiket mereka itu berapa gitu. Tentunya berbeda-beda. Lalu ada fare. Fare ini sendiri adalah tarif dari yang mereka terima daripada mengikuti kapal ini gitu loh. Nah, tentunya kan beda-beda berdasarkan kelasnya juga kan ya. Kalau kelasnya dia 3 biasanya dia lebih murah, dan kalau kelasnya 1 itu teman-teman bisa lihat dia lebih mahal ya. Nah, jadi ini datanya sebagai berikut. Lalu ada cabin. Cabin sendiri adalah nomor si kabinnya. Lalu empart itu terdiri dari 3. Kalau teman-teman lihat di tabel ini ada SC, SC dan Key. Apa saja sih itu? Nah, si C sendiri adalah Cherbourg. Jadi itu lebih ke port of embarkation ya. Nah, lalu Q itu Queenstown dan S itu tuh Southampton, begitu. Nah, berikut adalah data dictionary kita, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan hands-on code untuk nah, ini nanti adalah data wrangling kita. Kita pengen bersihin data dan kita ingin menampilkan data yang seperti ini. Nah, oke. Untuk memulainya, teman-teman bisa langsung open ke Anaconda. Dari open ke Anaconda, teman-teman bisa open saja langsung ke si Jupyter Notebook-nya. Nah, di sini kita coba, kita bakal ngebuat project baru dengan nama dengan new Python, begitu. Lalu teman-teman bisa masuk aja, rename aja tinggal nama notebook teman-teman jadi Titanic. Nah, di sini kalau sudah langsung rename aja. Nah, kita akan mulai nih dari yang pertama. Tadi tahapan yang harus kita lakukan itu adalah collecting datanya. Nah, jadi collecting data kita bakal mengimport library yang kita gunakan. Itu pertama mulai dari pandas, spd, lalu ada numpy, snp, lalu ada seaborn. Di sini kita langsung import aja nih, kira-kira apa aja yang ingin kita pakai dictionary-nya gitu, library-nya. Lalu kita coba import matplotlib, pyplot, splt, lalu import math. Nah, sesudah itu kita bakal coba bacanya datanya. Titanic data sama dengan pd. Kita pakai library pandas untuk membaca si CSV-nya. Read underscore CSV kita bisa open. Nah, ini untuk di sini untuk nge-read CSV-nya teman-teman bisa menggunakan file teman-teman sendiri ya. Kebetulan ini aku mempakainya itu ada di lalu aku pasang di Google Developer Student Club. Nah, di sini aku taruh datanya itu di sini untuk Titanic, tes Titanic dan Titanic Dinner Submission, tapi kita nanti akan menggunakan data Titanic aja gitu. Nah, kemudian teman-teman tinggal dari sini, nah teman-teman bisa copy aja
path teman-teman punya folder gitu ya. Nah, misalkan ini aku Google Developer Students Club, lalu aku slashkan lagi si Titanic-nya, titanic.csv. Nah, lalu di sini aku untuk memanggil datanya Titanic data, aku pakai .head, itu 10 data awal. Nah, di sini aku coba shift enter. Ini import matplotlib pyplot. Oh sorry, ini pakai dot ya. Nah, kita coba jalanin. Oke, nah udah berhasil keluar. Berarti datanya otomatis udah kebaca ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman buka langsung dari Titanic-nya, harusnya dia nggak rapi. Tapi secara nggak langsung dari Panda sendiri, dia akan membantu kita untuk membaca data ini dan merapikannya secara langsung, begitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita pengen tahu nih, misalkan berapa orang sih sebetulnya ada di dalam Titanic ini sendiri. Nah, kita bisa menggunakan print hashtag number of passengers. Misalkan number of passengers in original data. Kita masukin str learn Titanic data.index. Kita coba jalanin. Nah, di sini dia akan menampilkan jumlah total data dari original passenger yang ada dalam data kita itu ada 891 orang gitu. Cukup banyak ya. Namun pada kenyataannya kita nggak tahu apakah memang 891 orang atau ini data yang record aja gitu. Nah, selanjutnya di tahap pertama kita kan udah nih collecting datanya nih. Berarti kita udah ada datanya. Kita udah berhasil collecting datanya dengan menjalankan sintaks-sintaks berikut ini ya. Nah, selanjutnya kita pengen coba analyze datanya. Analyzing data. Nah, di sini aku tinggal ubah jadi markdown, lalu aku shift enter, dia akan menjadi sebuah judul analyzing data gitu. Lalu di sini aku coba menjalankan si SNS alias kita menggunakan library Seaborn untuk membuat counter plotnya. Count plot. Nah, di sini kita coba pertama kita ingin telusuri data survive. Nah, lalu di sini kita coba cek data sama dengan Titanic data gitu ya. Nah, dia akan membagi data teman-teman berdasarkan si count plotnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat 0 itu adalah berapa banyak orang yang not survive, kira-kira sekitar 550, dan untuk orang-orang yang survive sendiri itu ada 350 orang, begitu kurang lebih. Nah, ini kita sudah coba menganalisis satu data nih. Selanjutnya kita coba analyze lagi data lain. Kita pengen misalkan kita mencari plotnya itu kita pengen orang itu survive tapi kita bagi lagi dalam seksnya. Jadi orang ini gendernya itu tuh apa begitu. Lalu kita gunakan seperti tadi lagi Titanic underscore data. Kita shift enter, maka dia akan menampilkan nih. Oh, ini adalah data orang-orang yang survive-nya. Nah, di sini teman-teman lihat kebanyakan dominasi dari male-nya itu tidak selamat. Nah, dan lebih banyak wanita yang lebih banyak wanita yang selamat ternyata dibandingkan si pria sendiri. Begitu di dalam kapal Titanic ini sendiri.
cukup miris. Nah, namun kita lanjut ya teman-teman ya. Jadi setelah dapat fakta data ini, kita coba cari fakta data lain lagi. Nah, misalkan kita pengen mencari data berdasarkan age. Berdasarkan age, tapi kita menggunakan sebuah plot, itu namanya history. Apa ini? Titanic data age sama dengan Titanic data respect most recent calls data frame object is not callable. Sini kita coba hapus. Oke, kita coba sambil cari dulu. Atau sorry, lihat data sebelumnya. Oke, kita coba. Tadi salah di tanda kurungnya, berarti ini harusnya pakai age plot history. Nah, kita coba jalankan. Harusnya .plot.history ya. Nah, di sini kita coba jalankan, akan dimunculkan hasil. Jadi rata-rata orang-orang berumur berapa sih yang pengen kita tampilin ya dalam bentuk sebuah plot gitu. Nah, di sini ditampilkan nih ada data anak-anak dari 0 sampai 10 itu ada berapa banyak? Kira-kira ada 60 ya. Lalu ini dominasinya itu ada di orang-orang usia 20 sampai 30 gitu. 20-30 dan 40 mulai mengicil, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 dan seterusnya sampai 80 gitu. Nah, selanjutnya kita pengen tahu lagi nih data lain lagi. Kita coba analyze lagi datanya. Kita pengen berdasarkan sekarang tarifnya. Nah, tarifnya ini kira-kira kita pengen apain sih? Kita buat deh sebuah plot history. Ini tanda kurungnya jangan salah, ini pakai tanda kurung siku. Nah, plotted history kita coba membuat sebuah dengan di sini kita shift tabs. Nah, di sini teman-teman lihat ya, kita bisa menggunakan bins. Apa sih itu bins? Nah, bins itu tuh number of histogram bins to be used gitu. Nah, di sini kita gunakan binsnya misalkan 20. Lalu kita bisa tambahkan juga ada namanya figure size. Oh ya, di sini kita coba jalanin dulu aja deh. Nah, kalau teman-teman lihat bakal muncul tampilan data berdasarkan harga ya. Nah, jadi rata-rata kita itu tuh membayar harganya itu 0 sampai 100 itu sebanyak ini begitu. Nah, ada yang membayar lebih dari 100 dan bahkan ada yang 200 sampai 300 gitu. Nah, di sini kita coba lihat detailnya lagi. Kita bagikan dengan bins dan figure size-nya. 10,5. Nah, untuk datanya sekarang lebih terlihat ya teman-teman ya. Dibagi lagi, ini mungkin 0 sampai 25, 25 sampai 50, 50 sampai 75 dan 75 sampai 100 begitu. Oke, selanjutnya kita pengen mungkin bedah lagi data kita berdasarkan infonya gitu. Nah, kita coba jalanin. Nah, jadi teman-teman kalau teman-teman lihat di sini ada detail datanya nih. Untuk pertama indeks ke 0 passenger ID, dia ada beberapa non-null data. Tadi kan dari 891 ya, berarti 891 itu
nggak ada yang null. Begitu untuk passenger ID sama untuk survive, pick class, tapi di sini ada age nih. Age beberapa ada yang tidak diketahui. Lalu untuk kabin juga nggak diketahui, dan embarknya juga ada 2 orang nggak diketahui. Nah, nantinya kita pengen bersihin tuh untuk data-data tersebut gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir mungkin kita bakal melihat datanya berdasarkan si count plot. Kita gunakan X sama dengan sibling dari sibling sama SB SP, S yang gede ya, SB SP. Lalu kita masukkan si data sama dengan Titanic data. Kita coba jalankan. Nah, maka dia akan menjalankan si sibling atau spouse-nya. Yang 0 berapa banyak orang, ini ada 600 orang tanpa sibling ataupun spouse. Ada yang sebanyak 1 orang untuk sibling dan spouse-nya, mungkin ada 210 orang, dan seterusnya sampai bahkan ada yang 8 orang. Begitu. Nah, kita sudah cukup dalam mencari data, analyzing datanya. Nah, sekarang kita pengen coba nih, kita membuat data wranglingnya. Kita pengen bersihin datanya itu supaya datanya bisa kita ubah menjadi data berikut ini. Nah, ini dia. Kita pengen bersihin datanya sehingga dapat kita bagi lagi lebih detail sibling, spouse, pair, male aja, dan kita cari untuk dia itu dari mana, Queenstown atau S atau dan 2 dan 3 gitu ya. Oke, kita coba masuk ke dalam datanya. Nah, di sini kita coba bagi lagi dalam data wrangling. Kita masukin dalam markdown, kita shift enter supaya dia menjadi judul. Nah, pertama kita pengen mencari Titanic data.isNull. Kita coba jalankan. Nah, dia akan menampilkan data sebanyak mungkin ya, teman-teman, yang dari 0 sampai 890 nih. Nah, dia ngasih tahu nih, misalkan dia true, artinya datanya itu tuh betul ada data 0 gitu. Atau biasanya data NA segala macam dia bakal masukin ke dalam true ini gitu. Nah, jadinya kita pengen nih bersihin data-data yang kosong itu, yang true ini. Bagaimana caranya? Nah, di sini kita coba bakal jalanin Titanic data.isNull. Kita sum dulu nih summary dari, atau kita jumlahin juga gitu ya. Berapa banyak sih data-data isNull-nya gitu. Nah, di sini kalau teman-teman lihat tadi age-nya itu ada 177, kabinnya ada 687, data yang 0, dan embarknya itu ada 2. Nah, kita pengen coba bagiin lagi datanya, teman-teman. Jadi kita coba di sini pakai seaborn lagi nih untuk melihat datanya. Kita coba sekarang menggunakan namanya itu heatmap. Nah, heatmap ini apa? Teman-teman bisa baca nih untuk dokumentasinya. Jadi dia adalah plot rectangular data as encoded matrix gitu. Nah, dia akan menjalankan access level function will draw heat map to currently active access gitu. Nanti dia ada hubungannya dengan accessnya lah gitu. Nah, jadi di sini teman-teman bisa coba jalanin Titanic data.isNull. Lalu teman-teman gunakan YTick labels, itu jadi false. Nah, kalau teman-teman lihat, jadi kita di sini bagiin datanya itu dalam bentuk apa ya? Ibaratkan kalau dia ada 0 berarti kita kasih warnanya itu tuh 1 gitu. 1 itu tuh alias warnanya putih. Nah, nantinya dalam sini akan terbagi nih
data-data mana aja yang nol. Di sini ada 0,0000000. Nah, kita bakal coba hilangin data putih-putih ini nih. Garis-garis putih ini adanya artinya itu data kosongnya gitu. Nah, gimana cara kita menghapus data kosongnya? Nah, oke. Ini teman-teman bisa coba juga dengan ketik labels false, lalu bisa misalkan menggunakan warna lain. Kita bisa menggunakan CMap. Ini agak menarik juga menurutku. Nah, jadi kita cukup tahu lah ya. Nah, kita bisa menggunakan CMap, namanya itu Viridis. Nah, jadi warnanya bakal diubah. Jadi yang 0 itu warnanya ungu dan 1 itu warnanya kuning. Oke, kita akan lanjut. Misalkan dia ke sns.boxplot. Nah, kita pengen melihat datanya berdasarkan kita bentuk boxplot, terus kita lihat misalkan x datanya itu tuh ada p class dan y-nya itu adalah ch-nya. Nah, datanya apa? Jangan lupa kita masukin si Titanic data. Kita jalanin. Nah, maka dia akan mengeluarkan si matplotlib dari boxplotnya ya teman-teman ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat untuk kelas 1 itu dominannya di umur berapa sih? Nah, di umur 30 sampai 50 ternyata orang-orang di kelas 1 yang masuk kelas 1 tadi itu dominan kebanyakan tidak selamat ya, kalau nggak salah ya. Tadi ada kita cari nggak ya? Ya udah skip dulu. Nah, selanjutnya itu misalkan P2 itu adalah kelasnya untuk umur biasanya orang-orang umur 25 mungkin ya, 25 sampai 40, dan kelas 3 itu dominannya anak-anak umur 20. Nah, dari data ini kita bakal ngedrop karena ini kita banyak data kosongnya itu pada kabin, jadi kira-kira mungkin kabin kita itu nggak perlu dulu ya sementara. Nah, kita bakal hapus aja data kabinnya. Caranya gimana? Cara ngapus datanya itu bisa dengan titanic.drop. Titanic data.drop. Nah, lalu kita buat nih misalkan label apa sih atau tabel apa yang pengen kita hapus kolomnya gitu. Nah, kita pakai kolom cabin, lalu axisnya sama dengan 1, in place kita buat jadi true. Nah, kita coba jalanin. Lalu kita pengen lihat lagi nih, misalkan sekarang datanya itu apakah sudah kehapus atau belum. Di sini kita lihat Titanic data. Kita pakai head aja lah ya. Nah, kita head, kita lihat 5 data pertama. Titanic. Oke, Titanic data.head. Oke, dropnya itu tadi karena sudah kita drop ya teman-teman ya, jadi dia nggak bisa ngedrop lagi. Oke, nah kalau teman-teman lihat sekarang dari tabel di atas itu nggak ada lagi namanya kabin, kita sudah hapus kabinnya ini gitu. Oke, kita lanjut lagi, move on dari sana. Kita coba sekarang kita pengen hapus si data Titanic data dari NA nya. Nah, maka kita pakai drop NA aja, place sama dengan true. Lalu di sini kita pengen lihat lagi dari heatmapnya. Titanic heatmap Titanic underscore data. Kita cek is null-nya. Lalu yetik labels sama dengan false, dan cyber kita pakai false juga. Nah sekarang teman-teman lihat ya,
data kita itu untuk si Titanic data tadi yang tadinya ada isi itu sudah kosong semua gitu, artinya sudah aman dan siap untuk kita pakai gitu, sudah kita bersihkan ya teman-teman ya. Nah oke, sorry. Selanjutnya kita coba untuk ngesum lagi datanya ya, apakah masih ada nolnya atau enggak gitu. Kita melihatnya dengan Titanic data underscore data is null.sum. Oke, kita coba jalanin. Nah, sekarang kita lihat datanya teman-teman udah nol semua ya, berarti udah aman. Nah, kita lihat data dua Titanic.data.head, kita lihat dua data pertama. Nah, tadinya kita pengen buat datanya itu tuh jadi ada jadi datanya itu tuh gini aja ya. Nah, dimana untuk mail aja QS-nya tampilin, kelasnya ini P kelasnya itu P kelas apa aja, 2 dan 3. Kalau dia 2, kelas 2 berarti dia masuk 1. Kalau dia masuk kelas 3 berarti dia masuk 1 gitu. Oke, nah kita coba lanjut ke dalam data Titanic ini. Nah, selanjutnya gimana caranya? Itu kita bisa pakai pd.getDummies. Nah, kita di sini bisa pakai Titanic data, misalkan kita masukin nih, kita pengen sex-nya drop first true. Karena kan kita mau ngambil data male atau si female-nya aja, maka kita bakal ngedrop semua tabel si sex-nya. Kalau kita coba lihat sex.head, kita isi dengan 5. Nah, untuk 5 data pertama kita ngambil udah langsung si male-nya aja gitu. Yang tadinya ini tuh isinya male dan female, harusnya jadi kita udah hapus gitu. Nah, selanjutnya kita coba pd.getDummies. Kita buka kurung, tutup kurung, Titanic data. Kita melihat data si embarknya. Embark. Lalu kita drop first. True. Gitu. Nah, ketika kita sudah drop, nantinya kan itu kan ada SQ sama C ya. Nah, secara langsung tadi dia urutannya itu CQS sebetulnya. Ketika kita drop first ini, artinya kita ngedrop si kolom pertamanya. Yang tadinya ada CQS, jadinya sekarang tinggal Q dan S gitu. Nah, untuk itu kita pengen ngambil si 5 data pertama aja. Caranya gimana? Tinggal masukkan dalam garis baru namanya variabel baru namanya embark. Lalu di sini kita masukin embark.head, kita ambil 5 data pertama aja. Embark, sorry. Nah, maka dia akan memunculkan 5 data pertama. Udah begitu, kita coba membuat si PCL-nya sekarang, P class-nya. Nah, P class-nya kita bagi lagi dalam pd.getDummies. Kita masukin Titanic data, misalkan data si P class-nya itu
kita masukin dalam P-class, lalu kita bakal drop data first-nya. Drop data first-nya itu alias data yang ke-1 ya dari P-class-nya ya. Kita kan ada 3 data class, yaitu 1, 2, 3. Kita pengen drop first-nya. Nah, maka di sini kita coba first to, lalu PCL, kita langsung panggil aja 5 data pertama. Nah, nantinya akan muncul nih 5 data pertamanya adalah untuk 2 dan 3. Nah, seperti yang ada pada ini ya. Seperti yang ada pada bar ini udah. Nah, lalu kita pengen gabungin nih data-data ini nih. Nah, gimana caranya? Nah, jadinya kita coba Titanic data ini kita buat pd.concat. Misalkan, nah, concat pertama dari Titanic data sex embark PCL. Nah, kita buat si axisnya jadi 1. Lalu kita coba drop apa-apa aja yang nggak pengen kita pakai. Misalkan Titanic data, langsung aja kita drop di sini. Untuk sex tadi kita nggak perlu ya. Ya, sex kita nggak perlu. Lalu ada apa lagi nggak perlu? Embark, passenger ID, name, tiket, P-class. Oke. Tadi ada embark, passenger ID, name, tiket, lalu ada P-class. Kita bakal draw. Sorry, ini harusnya kita buka dengan buka kurung dan tutup kurung. Lalu di sini kita gunakan axis sama dengan 1. Lalu kita pakai in place sama dengan true. Kita coba jalanin datanya sekarang. Titanic data dot head. Nah, maka seharusnya datanya udah sama dengan data wrangling yang kita butuhkan, begitu. Nah, sesudah data wrangling, apa sih yang pengen kita lakukan lagi? Kita bakal uji coba dengan train data. Train dan test data. Sini kita pakai markdown, kita shift enter. Nah, lalu kita mau bandingin nih, misalkan kita buat data dalam satu variabel X namanya untuk Titanic data yang bakal kita drop si survive-nya. Kita gunakan axis-nya itu sama dengan 1. Ini untuk data independen ya. Independennya, oke. Sorry, ini belum ada koma. Axis, axis. Lalu kita masukin lagi data Y, Titanic data. Kita pengen si survive-nya. Ini untuk data dependennya. Nah, kita coba shift enter dulu. Nah, ini kita udah save datanya untuk si data yang ada survive dan data yang nggak ada survive-nya gitu. Nah, lalu kita bakal pakai yang namanya itu library si Escalent dot model selection. Kita bakal importnya namanya train
test split. Nah, kita coba shift enter. Oke, ada yang salah. Train test split sklearn model selection sklearn. Oke. Nah, jadi tadi salahnya kurang n itu ya teman-teman ya. Nah, misalkan kita coba nih, pengen coba apa sih yang ada dalam train test split ini. Nah, kita coba shift tab aja. Nah, jadi dia itu split arrays or matrices into random train test subsets. Gunanya itu untuk itu. Nah, kita coba ngambil parameternya itu gimana sih? Nah, kita coba scroll ke bawah aja teman-teman. Nah, nanti teman-teman lihat ada ini ya, X train test, Y train test, terus dia assign dia gunakan train test split. Lalu dia masukkan X dan Y-nya dengan test size-nya berapa, random state-nya itu berapa. Nah, kita coba kopas aja tinggal untuk ininya. Nah, di sini kita coba set, misalkan test size-nya itu jadi 0,3 dan random state-nya jadi 1. Nah, teman-teman coba jalanin. Lalu sudah jalanin itu, teman-teman coba import sekarang dari sklearn model. Linear model. Linear underscore model. Import daripada import logistic regression. Nah, lalu kita pakai log model aja namanya. Kita persingkat. Itu kita masukin si logistic regression-nya. Logistic regression kurung, kita shift enter. Lalu kita misalkan gunakan untuk log model si fit, misalkan untuk si X train, X-nya gede, jangan lupa Y-nya kecil. Tadi masukinnya seperti itu soalnya train. Nah, lalu kita shift enter. Nah, nanti dia akan mengeluarkan si logistic regression-nya dari C-nya berapa, class weight-nya berapa, dual enggak, false fit intercept, dan data-data lainnya lah gitu untuk logistic regression-nya. Nah, selanjutnya kita bakal membuat si prediction terhadap si logistic regression yang sudah dibuat ini. Nah, kita buat satu variabel aja predictions. Lalu kita masukkan datanya dalam log model dan predict. Misalkan kita coba si X test data dari si X testnya untuk predictionsnya. Nah, lalu kita shift enter. Oke, datanya udah kita ambil. Lalu kita coba lagi nih sekarang untuk sklearn matrixnya. Kita pengen lihat matrixnya. Kita bakal import si classification report. Nah, untuk classification reportnya di sini sendiri, kita shift enter. Lalu kita masukkan classification report dari si y-test dan si predictions-nya. Oke, P ku gede tadi. Sorry. P ku gede. Nah, nanti dia akan memunculkan si hasil dari classification report yang teman-teman buat barusan. Nah, dia akan nampilin precision-nya berapa, recall-nya berapa, F1 score, support, dan lain-lain. Gitu. Jadi, library sklearn ini otomatis sudah mempermudah teman-teman untuk membuat matrix, linear model, model selection, begitu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir, mungkin kita akan membuat confusion matrix dan yang terakhir itu untuk si accuracy check-nya yang di sini. Nah, jadi data train test-nya itu udah kita
pergunakan. Kita akan gunakan pertama itu sklearn.matrix. Kita bakal import si confusion matrix-nya. Confusion matrix kita buat. Oke, coba kita shift enter. Oh, ada yang salah. Di mana salahnya? Cannot import confusion S-nya 1 ya, confusion matrix ya. Oh ya, S-nya 1. Tadi dia nggak kebaca kalau dia S-nya 2. Kalau di sini kita coba menggunakan confusion matrix, kita pengen ngelihat hasilnya. Misalkan confusion matrix dari Y-test, kita akan bandingkan sama dengan si prediction-nya tadi, alias si X-test-nya tadi. Nah, kita shift enter. Nah, maka dia akan menghasilkan data 102, 24, 25, 63. Nah, mungkin teman-teman bingung apa sih confusion matrix ini, kenapa hasilnya kayak gitu. Nah, di sini aku sudah open juga. Nah, dia itu tuh adalah predictive class dan true class-nya gitu. Ibaratkan misalkan hasilnya itu adalah positif dan tebakan dari predicted class-nya itu ternyata juga positif, dia akan memenuhi poin di sini. Nah, berarti tadi itu ada 102 data yang dimana dia itu tuh kelasnya itu tuh benar pas dicek dari tesnya, dan pada X-testnya dia juga ternyata benar. Maka dia ada 102 data dan di sini adalah negatif dan true class-nya itu negatif sebetulnya hasilnya, tapi predicted class-nya itu positif, maka dia akan masuk ke dalam si false positif. Nah, dan true negatif juga begitu, ketika dia true class-nya itu negatif dan predicted class-nya ternyata memang negatif, nah maka dia akan masuk ke dalam si true negatif gitu. Nah, dan begitu juga dengan false negatif, sama seperti false positif tadi. Nah, selanjutnya data itu tuh nantinya bakal kita hitung gimana sih? Nah, perbandingannya itu kayak gini. Nah, nanti adalah si kita copy aja deh dari sini. Nah, kita copy. Nah, kita bakal pakai si accuracy score-nya. Nah, kita shift enter, oke, dia udah ke import. Nah, lalu di sini kita bakal pakai si accuracy score-nya. Accuracy score untuk Y-test dan predictions-nya. Nah, perlu diketahui hasil akurasi tes ini sebetulnya sama dengan kalian menjumlahkan false positif dan false negatif dibagi dengan hasil jumlah dari semua datanya, 102 tambah 24 tambah 25 tambah 63 gitu. Karena dia itu lebih ke akurasi skor itu tuh mengecek apakah data ini tuh benar seadanya gitu loh. Udah sesuai belum sama testing dari AI-nya, dari Python-nya sendiri. Nah, karena Python-nya udah sesuai, nanti dia akan masukin ke akurasi skor ini. Nah, maka hasil akurasi skornya sendiri adalah 0,77 alias 77%. Nah, alias lumayan tinggi ya teman-teman ya untuk prediksi akurasi skor dari si AI-nya sendiri begitu. Oke, sampai di sini materi kita hari ini untuk mengenai logistic regression. Kita sudah mengecek data-data berdasar data-data kapal Titanic yang sudah kita bedah lagi dari dataset yang kita dapatkan begitu. Oke, untuk mengakhirinya teman-teman sekarang bisa langsung aja bisa isi form di bawah ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas di dalamnya, akan ditutup dalam jam 12 malam ini. Thank you teman-teman yang udah hadir. Saya tutup di sini. Terima kasih.